Pak, pada turunnya Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Ferdi Ardiansyah dari mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul ingin mewawancarai dengan rekan-rekan saya dengan Bung Guru. Salam Bintang. Oke. Saya ingin mewawancarai tentang norma dan konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi untuk Bung sekalian, menurut pembelajaran dalam kuliah saya, norma dan konstitusi merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan yang mengikat untuk peraturan dalam sistem kehidupan. Menurut rekan-rekan sekalian bagaimana? Dan bagus sih Bung ya. Ya. Sama-sama nih Bung. Jadi norma itu sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial Bung dan budaya masyarakat. Norma hanya berlaku pada kelima masyarakat atau etnis tertentu Bung. Menurut saya itu. Tetapi ada pula norma yang bersifat universal dan berlaku di semua wilayah untuk semua umat beragama gitu. Jadi misalnya nih Bung ya, berupa larangan mencuri, begal, dilarang berkosa, dilarang membunuh, dilarang berdusta dan lain Bung. Pemberontakan kriminal gitu ya. Sebagainya berupa larangan untuk tidak melakukan. Sebaliknya Bung, norma secara universal Bung mengajarkan kita Bung untuk berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga lingkungan, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, setia dan taat dan negara. Kalau menurut Bung Bintang nih, pandangan dari Bung Bintang tentang konstitusi bagaimana? Kalau menurut saya konstitusi itu sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara. Konstitusi menyangkut aturan dasar bagi ketenegaraan. Setiap negara mempunyai konstitusi. Udah, segitu aja Bung Bintang. Ya. Ya ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira ada berapa norma sih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa dijelaskan nggak? Berapa norma Bung ya? Iya. Norma itu ada norma agama sih Bung pertama ya. Norma kesusilaan. Yang terakhir menurut saya itu ada norma kesopanan. Dan terakhir Bung, jangan lupa norma hukum. Kita negara hukum Bung. Bisa dijelasin Bung satu-satu dari norma agamanya itu? Norma agama. Baik Bung. Norma agama itu bersifat dogmatis Bung ya. Dogmatis. Artinya itu bahwa ajarannya sudah diyakini akan kebenarannya Bung. Agama itu ilmu pasti lah Bung, beda dengan sains dan semacamnya Bung. Oleh sebab itu harus dilaksanakan oleh manusia dengan prinsip dalam pelaksanaan tidak boleh dikurangi atau ditambahi Bung. Sumber norma agama dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang ditulis dalam kitab suci masing-masing seperti Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat dan lain-lain yang ada di Indonesia ini. Berarti kalau norma agama itu sama dengan peraturan agama yang peraturan Tuhan. Ya, betul. Ya. Kita tahu di Indonesia ini ada nama agama Bung. Ya. Seperti Islam, Kristen, ada Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan terakhir ada Konghucu Bung di Indonesia ini. Umat dari keenam agama ini Bung memiliki norma agama yang mengikat dirinya terhadap ajaran agama tersebut, baik yang mengajarkan terhadap hubungan dengan Tuhannya masing-masing, vertikal Bung bahasa ini Bung. Kalau norma konsusilaan ya, norma konsusilaan. Norma konsusilaan Bung, menurut saya ya, secara universal manusia itu diajarkan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan Bung ya. Yang pastinya juga ini ada di norma agama Bung, karena semua agama itu mengajarkan hal yang baik kepada umat-umatnya Bung. Berarti norma kesusilaan masih nyambung dengan norma ya, agama. karena agama pasti mengajarkan yang baik kepada umatnya. Lanjut tadi ke ini Bung ya, arti norma kesopanan Bung ya. Norma kesopanan menurut saya sih Bung mengajarkan pada masyarakat agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang santuy, memiliki peradaban yang tinggi, berkepribadian yang baik dan menghargai sesama Bung, manusia dan lingkungan masyarakat. Jadi norma kesopanan ini juga masih nyambung ya di Indonesia ini pasti terpakai Bung, karena kita kan sebagai
berbagai budaya suku dan agama. Jadi kita harus Saling saling menghargai menghormati. satu. Ya kita harus ada rasa nasionalisme pun, karena kita merdeka hanya kita satu budaya, kita satu agama, kita bermacam-macam. Jadi norma hukum. Nah ini Bung yang terakhir Bung, ini penting Bung di negara ini, karena hukum itu bersifat formal. Formal itu apa Bung? Maksudnya formal ini sebagai bentuk aturan yang dibuat oleh negara untuk ditaati, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat. Siapa saja Bung yang melanggar norma hukum maka akan diproses secara formal oleh lembaga penegak hukum untuk diadili agar diperoleh putusan yang sadar di Bung. Tapi kita tahu lah Bung di negara ini seperti apa. Oke, jadi selanjutnya nih dari histori dan fungsi ketetapan konstitusi di Indonesia itu bagaimana maksudnya? Bung? Jadi pada awal masa kemerdekaan ya, negara Indonesia menerapkan satu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku terhitung sejak tanggal 8 Agustus 1945. Bung 18 kalau nggak salah. Iya, 18. Ya. Masih ada lagi? Penjelasannya, Bung? Hingga 27. Hingga hingga tanggal 27 Desember Tahun September 49. 1949. Konstitusi RI 1949 itu mulai berlaku sejak 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Ya, setahun itu. Yang Kan konstitusi nih ada dua Bu, ada konstitusi tertulis Oh. dan tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis itu kan undang-undang itu. Iya, iya. Ya kalau tidak tertulis pandangan rekan-rekan gimana? Yang tidak tulis Bung ya, menurut saya itu kayak budaya ya. Ada istiadat Bung. Ya. Itu selanjutnya tuh ini ada Bung, namanya hukum yang dijadikan karena terbiasa. Itu seperti misalnya suatu di Bali Bung kita Bung ya, ada istiadat ketika ngaben itu kan budaya Bali Bung di sana Bung ya. Ketika dia selalu terlaksana, jadi ketika ada orang yang meninggal tidak pada itu ya mungkin karena terbiasa Bung ya, pasti ada hukumannya Bung, karena itu termasuk hukum yang terbiasa dari ada istiadat Bung. Lama-lama tidak tertulis lah yang melekat pada jiwa-jiwa dari suku budaya di Indonesia ini. Gitu aja. Iya Bung. Terima kasih sudah menemani wawancara Saya saya Bung, Bung. makasih Bung. Sama-sama Mas. Saya sehat selalu Bung. Ya, jadi segitu aja untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.